Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu berpesan, selama kalian belajar di rumah, jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Nah, kesempatan kali ini Ibu akan mengulas sedikit materi Pitagoras yang telah kalian saksikan pada siang hari tadi di TVRI. Kita mulai langsung membahas teorema Pitagoras. Jadi, teorema Pitagoras itu adalah rumus atau formula yang bisa digunakan pada segitiga, tetapi segitiganya segitiga siku-siku. Kita misalkan ini ada segitiga siku-siku. Kita misalkan yang garis merah itu adalah sisi tegak, garis hijau itu adalah sisi samping, dan garis yang biru itu adalah sisi miring. Selanjutnya kita misalkan sisi tegak itu A, sisi samping B, dan sisi miring itu adalah C. Untuk mencari sisi miring atau C, yaitu caranya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau kuadratnya ini hilang, berarti menjadi C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini untuk mencari sisi miring. Lalu, untuk mencari sisi tegak dan sisi samping itu adalah dengan cara mengurangi C kuadrat. Ya, misalkan untuk mencari sisi tegak berarti adalah sisi samping atau C kuadrat dikurangi B kuadrat. Kenapa harus C dulu? Karena C ini adalah sisi miring. Sisi miring besarnya akan selalu lebih panjang daripada garis A dan garis B. Nah, untuk mencari sisi B juga atau sisi samping, maka caranya adalah C kuadrat dikurangi A kuadrat. Jadi sisi miring dulu dikurangi sisi tegak. Tadi ada soal seperti ini, ya. Ada helikopter dengan jarak ketinggian ke permukaan laut itu jaraknya adalah 12 km. Lalu pilot ini melihat ada 2 kapal laut. Ada 2 kapal laut ya. Dari helikopter, dari pilot ya. Dari pilot ini melihat ke titik kapal A itu jaraknya adalah 20 km. Dari helikopter ke kapal B ini jaraknya adalah 15 km. Yang menjadi pertanyaan adalah berapa jarak antara kapal A dengan kapal B. Langkah yang pertama, kita akan mencari dulu garis BC. Lihat, ini siku-siku di C. Berarti dari H ke B ini adalah sisi miring, dari H ke C ini adalah sisi tegak. Berarti yang dicari BC. BC itu sama dengan sisi samping, atau kalau di sini ini adalah titik atau garis B. Untuk mencari garis B atau sisi samping, caranya adalah sisi miring. Nah, ini sisi miring dikurangi sisi tegak. Berarti ini juga untuk mencari BC berarti sisi miring. Sisi miringnya adalah HB dikuadratkan dikurangi sisi tegak. Sisi tegaknya adalah HC dikuadratkan. Ininya di akar. Sekarang kalau rumusnya sudah didapat, berarti kita masukkan. Panjang HB ini adalah 15 kuadrat dikurangi panjang HC, panjangnya adalah 12 kuadrat. 15 kuadrat itu artinya sama dengan 15 dikali
Hasilnya adalah 225. Dikurangi 12 kuadrat itu sama dengan 12 dikali 12, yaitu 144. Jadi 225 dikurangi 144, hasilnya adalah akar 81. Akar 81 ini nilainya sama dengan 9. Langkah berikutnya, kita akan mencari panjang dari A ke C. Dari A ke C ini adalah sisi samping, berarti caranya sama seperti tadi, yaitu sisi miring harus dikurangi dengan sisi tegak. AC atau sisi samping itu tadi caranya adalah sisi miring dikurangi dengan sisi tegak, yaitu sisi miringnya adalah AH dikuadratkan dikurangi dengan sisi tegak HC kuadrat. Panjang AH-nya adalah 20 dikuadratkan dikurangi sisi tegaknya 12 dikuadratkan. 20 kuadrat berarti sama dengan 20 dikali 20. Hasilnya adalah 400, lalu dikurangi 12 kuadrat yaitu 12 dikali 12, hasilnya 144. 400 dikurangi 144 yaitu adalah 2 akar 256. Akar 256 ini hasilnya sama dengan 16. Lalu kembali lagi ke gambar semula ya. Tadi sudah diketahui panjang dari B ke C ini panjangnya adalah 9. Panjang A ke C panjangnya 16. Berarti jika ditanyakan berapa jarak dari A ke B, caranya adalah panjang AB ini sama dengan panjang AC dikurang panjang BC. Panjang AC-nya 16 dikurangi BC-nya 9, maka hasilnya sama dengan 7.